Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah al malakul a'lam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasuluh bil arabi wal azam. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salata wa salaman daimaini mutalazimain ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Al-ayah. Wa qala aidan wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala aidan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Hadratul Mukarram wal Mukhtaram, wabil khusus pimpinan Rumah Sakit Tustira. Semoga Allah senantiasa menyayangi, melindungi dari mulai pimpinan sampai ke bawahan, para jamaah dan juga tentunya DKM Nurul Iman rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Tiada kata yang terucap, hanyalah kalimah pujian kehadirat Allah di tengah mentari begitu menyengat, terasa panas. Namun ketika masuk ke ruangan ini terasa adem, terasa nikmat. Ini tentu saja adalah berkah daripada karunia Allah yang tak terhingga kepada kita semua. Sehingga Allah masih memberikan kepada kita kekuatan, baik fisik maupun mental. Oleh karena itu, tidak sedikit orang ketika azan berkumandang masih asik dengan pekerjaan, masih asik dengan permainan, atau masih asik dengan segala sesuatu yang membuat dia enjoy dan nikmat untuk melakukannya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita sampai akhir zaman. Izin kepada jamaah, bagi yang terlambat silahkan untuk melaksanakan sholat. Untuk kita lebih barokah tempat ini, maka kita buka dengan membaca sholawat. Mudah-mudahan selain kita mendapat syafaat, juga kita mudah-mudahan mendapatkan karunia yang tak terhingga kepada kita. Pimpinan, bawahan, terlebih saudara-saudari kita yang sekarang ini lagi sakit. Mudah-mudahan Allah segera sembuhkan penyakitnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi
alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu 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 alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibu dan bapak serta jamaah hadirin rahimakumullah. Tampak terasa 79 tahun negara kita tercinta yaitu Indonesia yang 2 hari ke depan akan memperingati kemerdekaannya. Jikalau kita bicara tentang nominal matematik tadi angka 79, tentu bagi kita selaku makhluk yang Allah kategorikan bisa mulia karena ketakwaannya, maka tentu saja 79 mendekati 80 itu sudah mulai rentak. Kekuatannya sudah mulai tidak seperti mungkin saya yang duduk di depan atau yang di depan saya ini. Karena apa? Usia 79 identik banyak terasa di dalam badan. Betul Pak? Betul. Oleh karena itu maka ketika 79 ini bahkan sudah mulai digembar-gemborkan, peringatannya pun akan diadakan di Nusantara, yaitu di Kalimantan. Yang awal mula banyak orang yang protes, yang kontra. Ngapain sih dipindah-pindahin dari Jakarta ke sana? Sudah enjoy, sudah kita merasakan bahwa yang namanya Jakarta itu sepertinya sudah tidak bisa dihapus dari ingatan kita. Namun inilah konteksnya ketika kata yang keduanya adalah Indonesia maju, tentu negara kita ini yang kita gembar-gemborkan akan menyongsong, akan menatap Indonesia emas 2045. Yang dikatakan Indonesia emas tentunya emas harga yang kalau kita beli emas yang aslinya tidak terjangkau, beda dengan emas muda, Pak. Inilah tantangan yang sebenarnya yang akan kita hadapi terlebih oleh anak-anak kita. Bisa dikatakan seusia Bapak atau 79 di sini ada yang usianya masih dikatakan oke ketika masih bisa memainkan handphonenya. Namun lihat anak-anak kita. Usia bahkan sebelum masuk sekolah dasar, terlebih sudah masuk SMP, dia sudah lihai, dia sudah memahami apa yang ada di dalam handphonenya. Kita terkadang ini dikatakan adalah bagian dari jadulnya usia X. Di mana apa? Kita ini serba terlambat, serba lupa. Password saja tabelit, Pak. Karena usia kita beda ketika akan mengejar, apalagi nanti di tahun 2045. Oleh karena itu tentu saja hal yang paling kita harus cermati pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini adalah 2 kata, tafakur dan syukur. Apa makna tafakur? Ketika kita menyongsong 79 tahun Indonesia merdeka, tentu saja yang pertama,
Mari kita evaluasi diri kita. Sudah sejauh mana ketika Indonesia merdeka sementara umur kita sampai saat ini untuk bisa mendedikasikan diri kita. Apakah sudah bermanfaatkah atau belum? Atau hanya begitu-begitu saja? Biasa-biasa saja. Evaluasi diri adalah untuk kita bisa memperbaiki diri. Sehingga kita tidak dikatakan tadi jadul tadi, Pak. Bukan karena maaf, bapak-bapak atau kakek-kakek usia 79 disuruh TikTokan. Bukan, Pak. Namun sejauh mana ke dalam kita hal ini? Apalagi kalau mau kita melihat firman Allah dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi dedikasi kita tentunya kehidupan kita bagaimana supaya kita bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dievaluasi, tentu kita akan mentafakuri ketika sampai saat ini Allah memberikan maaf sehat badan. Isnani magbuduna, dua hal yang sering dilupakan oleh banyak manusia. Apa? Sihataka wa faragaka. Nikmat sehat dan nikmat luang waktu. Ketika kita sehat terkadang lupa. Tapi coba ketika kita lihat saudara kita yang sakit. Sudah lambung yang terasa. Sudah tensi yang terasa. Dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Tentu kita pun di situ baru kita mengevaluasi betapa kita diberikan keindahan, kenikmatan, sehat sementara saudara-saudari kita saat ini sedang sakit. Makanya ketika sehat, mari kita pergunakan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki ini untuk memberikan yang terbaik. Kepada siapa? Kepada diri kita. Sebab ketika sudah mentafakuri berbagai hal nikmat. Dari mulai nikmat sehat. Kemudian yang kedua, luang waktu. Sekarang ini kan kita luang waktu, Pak. Wah, Ustadz kan saya belum istirahat. Saya belum makan. Tidak akan lama, Pak. Insya Allah. Makan akan terburu, Pak. Dan ingat, banyak makan itu bukan hal yang baik. Afala yang zuruna ila ibili kaifa khuliqat, perlihatkan unta coba. Ketika Allah menciptakan unta. Bagaimana unta minumnya saja dia tidak mengenal waktu. Makannya pun begitu. Karena apa? Unta. Tapi kita adalah manusia. Afala yang zuruna ila tu'ami, perhatikan makananmu. Yang menjadi akibat daripada penyakit itu adalah makanan, Pak. Apa makanan? Memang diharamkan, Ustaz? Tidak. Berlebih-lebihan. Inilah nikmat sehat yang sudah seharusnya kita syukuri sampai saat ini. Yang kedua, luang waktu tadi. Kita luangkan waktu untuk berdialog. Untuk mengobrol kita, bercakap-cakap kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan takbir Allahu Akbar tadi. Kemudian diakhiri dengan salam. Itulah bagian daripada tafakur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena mengenai tafakur ini, Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibu Najah mengatakan, kun wari'an. Jadilah engkau orang yang warok, orang yang hati-hati. Wa kun qani'an, dan jadilah orang yang qanaah. Artinya orang yang senantiasa ngalap cukup atau menerima apapun yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Ini yang seringkali kita lupakan. Sebab kalau kita sudah waro, kalau kita sudah qanaah, maka ujungnya apa? Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, mari kita kaitkan. Ketika kita peringati 79 Indonesia merdeka, sudah sejauh mana? Timbul pertanyaan konyol, apakah kita sudah merdeka? Merdeka, Pak. Bayangkan saudara kita di Palestina saat ini apakah bisa husu sholat seperti ini? Yang ada saja sekolah dibom kemarin, Pak.
Innalillahi, kita masih bisa. Bersandaran masih bisa, duduk dengan tenang. Inilah bagian daripada nikmat dari Allah. Makanya ketika Indonesia ini Allah masih kokohkan 799, apa dibalik itu semua? Maka kita kembali kepada Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, lafatahna, Allah akan bukakan pintu-pintu rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Selagi adzan masih berkumandang di masjid ini, di masjid sana, kiri kanan, depan belakang, jangan khawatir, jangan takut. Allah akan menaungi Indonesia ini. Meskipun berbagai macam ujian, cobaan yang memang itu akan senantiasa diberikan kepada negara apapun dan dimanapun. Termasuk Indonesia ini. Bagaimana 65 PKI merongrong. Bagaimana kemerdekaan ini bisa diraih. Tentu bukan dengan gratis, tapi dengan darah, dengan nyawa sekalipun. Para pahlawan merebut kemerdekaan ini. Tapi pertanyaannya, apa yang akan kita perbuat untuk mengisi kemerdekaan di 79 tahun ini? Yang pertama, mari kita ciptakan rasa nyaman, Pak, pada diri kita. Rasa aman pada keluarga kita. Yang kedua, setelah aman diri kita dan keluarga kita, rasa aman dan nyaman tetangga kita. Itu pula adalah tanggung jawab kita. Bukan karena ngasih uangnya, karena menggantikan tugas rondanya, bukan, Pak. Tapi sejauh mana kita punya dedikasi diri ini untuk menjadi khairun nas, anfa'uhum bin nas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kalau dokter tentu, perawat tentu. Nah, kita dokter bukan, perawat bukan. Apa sih? Mari kita ini tadi itu tafakuri diri kita. Sebab Allah memberikan 79 angka Indonesia merdeka, sementara umur kita pun ada di sini mungkin yang 50, ada yang 60, ada yang 80 atau mungkin ada yang di bawah 50. Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melangkah kaki melangkah, 4 pertanyaan yang akan Allah tanyakan kepada kita. Ma huwa umuri, perkara umur kita. Dipakai man, dipakai apa umur kita selama ini? Main-mainkah? Senda guraukah? Bergelut dengan keasikan dan kenyamanan kita? Tentu tidak. Kemudian mahwa ilmiah, ilmu. Kalau Allah memberikan anugerah ilmu, dipakai apa ilmu itu? Kalau dokter ilmunya tentu langsung dipraktekkan, suster pun begitu. Dan yang lainnya pun begitu. Ingat, keilmuan bukan hanya di seorang dokter, seorang ustadz, kiai. Namun ketika Bapak mempunyai ilmu, maaf, Bismillah saja satu ayat disampaikan kepada anak, disampaikan kepada saudara kita, maka itu sudah balighu anni walau ayah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, yang akan Allah pertanyakan nanti di akhirat adalah tentang harta kita. Ingat bahwa kenapa ada perintah aqimis sholah wa atuz zakat. Vertikalnya aqimis sholat, horizontalnya adalah wa atuz zakat. Barusan kita ini vertikalnya dengan Allah, namun setelah sholat kita dituntut sejauh mana kita punya empati, simpati terhadap saudara-saudara kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Kenapa? Jangan diharap kita menjadi orang yang sukses dan imannya kita kuat kalau tetangga kita masih ada yang kelaparan sampai saat ini. Itu tanggung jawab kita. Dengan demikian, harta itu dari mana kita dapat? Kemudian dikemanakan itu harta? Ditabungkah, didepositokankah, atau yang lainnya? Tentu itu semua tidak akan bermanfaat. Namun ketika, maaf, harta itu kita
akan harta itu kita sedekahkan, maka as-shadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah akan mencegah datangnya belai. Bahkan sedekah akan menambah pundi-pundi harta kita yang menurut matematika kita rugi 10.000, kita keinfakan 1.000 menjadi 9.000. Padahal bukan itu, kita sudah mengantongi berapa? 19.000. Man jaa bil hasanati falahu asrun amsalihha. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, 10 kebaikan yang akan Allah sodorkan, yang akan Allah berikan kepada makhluknya, termasuk kita manusia. Yang terakhir, yang akan ditanya oleh Allah itu apa? Anggota tubuh kita. Ujung rambut, mata, telinga, hidung, bibir, tangan, kaki, semuanya akan ditanya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari itu, di surat favorit nih, surat Yasin. Al-yawma nakhtimu, Allah akan menutup ala afwahihim, bibirnya. Saya bisa bicara karena masih ada, masih diberi kesempatan. Namun nanti yang bicara bukan bibir ini, Pak. Tangan ini yang bicara. Kaki ini yang bicara, mata ini yang bicara, telinga ini yang bicara. Itu adalah bahan tafakur kita kepada apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita sehingga Indonesia masih berdiri kokoh 79 tahun. Bayangkan, apakah mungkin Indonesia bisa hancur? Mungkin, Pak. Bahkan sebelum pemilihan kan muncul itu bahwa Indonesia akan hancur. Namun tadi Al-A'raf menjawab, sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa. Iman artinya percaya. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan dilakukan, implementasikan dengan pekerjaan atau kelihatan itu ibadahnya. Maka itu bisa dikatakan iman. Takwa artinya kita melaksanakan segala perintah Allah. Capek pasti, lelah pasti, Pak. Kita ini manusia, Pak. Bukan malaikat. Bukan robot. Kita ini manusia, punya kelemahan. Innal insana dha'ifa, jelas surat An-Nisa. Sesungguhnya manusia itu dhaif, lemah. Namun ternyata manusia itu banyak. Innal insana khuliqa manua, khuliqa zazua. Manusia itu berkeluh kesah. Seperti kita. Bolehkah kita berkeluh kesah? Boleh, Pak. Hanya keluh kesahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Solusinya tidak ada, Ustaz. Ada. Sejauh mana saja kita berkeluh kesahnya dengan Allah. Sebab Allah tidak akan membiarkan makhluknya yang bernama manusia terus ada dalam kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al yusri yusra. Dalam kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Nah, kalau sudah kita mengevaluasi diri kita, maka tentu adalah syukur kita. Allah beberapa kali dalam Al-Quran, bahkan surat Ar-Rahman sampai 30 lebih mengatakan, Babi ayyi ala irobikuma tukadziban, nikmat mana yang akan kau dustakan. Saudara kita, makan bubur saya sudah gak enak, Pak. Tapi kita nasi padang masih terasa nikmat. Itu nikmat, Pak. Dari Allah. Namun ketika kita ditimpa sakit seperti saudara kita pun jangan putus asa. Sebab kalau kita sehat selamanya, jangan-jangan kita nanti akan berbuat seperti Raja Fir'aun laknatullah. Fir'aun tidak pernah sakit, Pak. Sehingga dia mengklaim, sehingga dia mengkultuskan apa? Saya Tuhan. Nah, makanya Allah itu khawatir. Ya, jemaah Rumah Sakit Dusira ini menjadi Fir'aun KW selanjutnya, maka Allah berikan ujian sakit. Terima kita, Pak. Ma'asobakum min musibah. Itu semua fabi'idnillah, ada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ayat ini Allah ulang-ulang dalam surat Ar-Rahman,
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, fahaddits, seyogyanya kita jelaskan. Jelaskannya dengan apa? Dengan tunduk kita tadi, sujud, dengan ruku kita. Ma'arraqiin, itu bagian daripada syukur kita kepada Allah. Oh, itu saja Ustaz? Tidak, Pak. Makanya tadi kata saya, ada aqimis sholat, ada wa'atuz zakat. Kalau itu semua bisa kita implementasikan, dan sesudah sholat, kita lanjutkan dengan empati dan simpati kepada saudara-saudara kita, insya Allah. Amanu wattakau lafatahna lahim barakati minas sama'i wal ardh. Bukan hanya menuju Indonesia Emas 2045. Anak cucu kita akan merasakan betapa damainya Indonesia. Betapa majunya Indonesia yang akan diperhitungkan di mata dunia. Sehingga kita pun di tahun ini bisa merebut 2 emas di Olimpiade. Bayangkan. Padahal sudah berapa tahun kita tidak dapat apa-apa. Itu artinya bahwa generasi-generasi muda kita terus akan berkembang dan terus akan berkembang. Namun jangan salah. Semua itu perlu bimbingan, perlu arahan. Dari kita selaku orang tuanya. Dari kita selaku yang dituakannya. Supaya apa? Generasi emas itu tentu saja generasi yang siap menghadapi tantangan zaman. Bukan hanya dengan teknologinya, namun akhlaknya. Yaitu akhlakul karimah, akhlakul mahmudah. Akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira Muhammad itu jadul, Pak. Jangan dikira. Kita baru mengenal Zoom sekarang ini, di tahun ini, dan tahun-tahun ke belakang. Tamu Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj sudah Zoom langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tantangan milenial Nabi itu sudah duluan didapatkannya. Makanya kita perlu bersyukur nih, Pak. Kita punya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya kitab yang namanya Al-Quranul Karim Hudal Linnas minal huda wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadikan itu menjadi hudal linnas, petunjuk bagi kita. Wa bayyinatan, pembeda. Buka Quran, Pak. Sebab Quran akan mensyafaati kita, akan menolong kita nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di siang hari ini, meskipun tidak tertuju langsung nih kepada Nusantara baru dan juga Indonesia maju. Intinya, mari kita songsong hari kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Dengan sukacita, dengan rasa syukur. Ingat di tanggal 17 Agustus, sebelum kita mengikuti permainan apapun, kalau ada, kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa yang telah Allah anugerahkan. Bukan hanya nikmat tadi, kita sehat, panjang usia, namun kemerdekaan. Ingat, negara-negara Uni Soviet saja, itu sudah lebur, sudah terpecah-pecah. Bahkan sekarang Rusia, atau mungkin Amerika. Tapi Indonesia masih berdiri. Karena apa? Ada Allah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama akhiri kultum ini dengan membaca kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah
Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa syafiina wa karimina wa tuhrina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi lizzalali wajhikal karim wa azimis sultanik. Allahumma ya daimal fardi alal bariyah wa ya basitul yadaini bil atiyah wa ya sahibil mawahibi saniyah salli ala sayyidina Muhammadin khairul warusajiyah waghfir lana ya dal ulya fi hadhil asiyah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, di siang hari ini kami berkumpul di tempat yang Engkau sukai, yaitu masjid. Ya Allah, ya Rahman, anugerahkan kepada kami rahmat dan kasih sayang-Mu. Terlebih kami menyongsong kemerdekaan negara kami tercinta Indonesia yang ke-79. Anugerahkan kepada kami, ya Allah, menjadi negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibun warabun ghafur. Negara yang aman, negara yang tentram, lumah ripah loh jinawi, negara yang akan senantiasa memakmurkan dan akan senantiasa mengedepankan visi misinya untuk masyarakat, untuk rakyat, dan juga tentunya yang akan kami rasakan antara kami dan juga keluarga kami. Ya Allah, Engkaulah yang maha pengasih dan tidak pernah pilih kasih. Kasihilah kami ya Allah, terutama keluarga besar Rumah Sakit Tustira, baik pimpinan, dokter, dan juga perawat, serta pasien kami dan juga jamaah yang hadir di siang hari ini. Sebagaimana Engkau mengasihi orang-orang yang Engkau kasih. Ya Allah, Engkaulah yang maha penyayang. Sayang-Mu tidak pernah terbilang sayangi kami ya Allah. Semoga kami senantiasa diberikan taufik hidayah-Mu untuk senantiasa bisa mengisi kemerdekaan yang ke-79 ini guna menyongsong Nusantara baru dan Indonesia maju. Semoga kalaupun tidak kami nikmati sampai 2045 di mana kami akan menyongsong Indonesia emas, namun paling tidak anak cucu kami akan merasakan bagaimana akan kebermanfaatan dan bagaimana akan kokohnya tetap Indonesia yang kami cintai ini. Allahumma gfir lana ya ghafur fa inna anta khairul ghafirin. Ighfir lana dunubana wa khataya kullaha. Ya Allah, ya Tuhan kami ini sadar diri, kami ini sering lalai. Kami ini banyak dosa ya Allah. Kami ini banyak noda ya Allah. Kewajiban sering kami lalaikan dan bahkan kami berani tinggalkan ya Allah. Di usia negara kami 79 dan usia kami yang begitu telah Engkau anugerahkan kepada kami. Namun kami seringkali lalai akan titah dan perintah-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Baik yang masih hidup, terlebih yang telah tiada. Ampuni dosa para guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa para pendahulu kami ya Allah. Ampuni dosa para pahlawan yang telah begitu dengan gagah dan begitu
dengan sungguh-sungguh mempertahankan kemerdekaan ini dan merebut kemerdekaan ini dengan darah dan nyawa sekalipun menjadi taruhannya. Untuk itu ya Allah, ya Rabbana, ya Ilahana, ampuni dosa para pahlawan yang telah gugur untuk merebut kemerdekaan ini ya Allah. Semoga Engkau tempatkan di sisimu raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga darimu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam Nusantara yang baru dan Indonesia maju, tentu kami pun ingin dan memohon kepadamu, semoga pemimpin kami yang baru akan menjadi pemimpin yang adil, akan menjadi pemimpin yang senantiasa sayang dan cinta kepada rakyatnya, dan akan memimpin Indonesia ini menjadi Indonesia yang diperhitungkan di mata dunia. Dan tentu saja kami mohon ya Allah, semoga negara kami menjadi negara yang makmur, gemah ripah, loh jinawi yang kami senantiasa dambakan dan cita-citakan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami ini tidak pantas dan layak jikalau Engkau masukkan ke dalam surgamu. Namun kami tak akan mampu, tak akan kuat jika kami dimasukkan ke dalam neraka-Mu. Untuk itu kami mohon ya Allah, lindungi kami, jauhkan kami dari siksa dan azab neraka-Mu, serta keluarga kami ya Allah dan saudara-saudara kami. Allahumma ansurna fi Palestin, Allahumma aizza fi Palestin ya Allah, berikanlah pertolongan untuk saudara-saudari kami yang ada di Palestina. Dan jadikanlah negara Palestina menjadi negara yang merdeka. Hancurkan Israel ya Allah. Atas kekuasaan-Mu hancurkan Israel ya Allah. Atas izin-Mu ya Allah. Kami yakin akan kekuatan dan kekuasaan-Mu ya Allah. Lindungi saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Allahumma ja'alna jam'ana marhuman. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqana ma'suman. Ya Allah, jadikan pertemuan kami di siang hari ini menjadi pertemuan yang akan mendapatkan kasih sayang-Mu. Dan jadikan perpisahan kami setelah pertemuan ini menjadi perpisahan yang akan mendapatkan ampunan dari-Mu. Allahumma Rabbanas adhibil ba'sa isfi antas syafi. La sifa'an illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqam. Ya Allah, sembuhkan saudara-saudari kami yang sakit. Angkat penyakitnya ya Allah. Terlebih ketika ada rasa sakit di dalam badan dan jasad kami. Lindungi para dokter, lindungi para suster dan juga para pembantunya. Terlebih Tentara Nasional Indonesia dan juga pimpinannya. Semoga Engkau senantiasa lindungi dimanapun mereka berada. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna baladan aminan mutmainnan salimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan negara kami di usia yang ke-79 menjadi tetap negara yang kami cintai dan kami banggakan. Dan insya Allah akan kekuatan dari-Mu, negara ini akan tetap kokoh untuk anak cucu kami dan keturunan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya qahhar ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Ingat janji Allah, siapapun yang bersyukur maka nikmatnya akan Allah tambahkan dan berikan kepada siapapun yang bersyukur. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.